Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami dari pagi hingga nanti malam nanti. Kami mohon berkat-Mu untuk perkuliahan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga apa yang boleh disampaikan oleh para dosen kami sungguh berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami, teristimewa untuk mengabdi-Mu menjadi calon-calon imam-Mu di masa kini dan di masa depan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Jimny. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Untuk pertemuan-pertemuan kita tinggal punya 2 pertemuan yang akan kita gunakan sepenuhnya untuk bicara mengenai salib dan kebangkitan. Ya, bahan itu bisa diambil dari buku yang tersedia, entah kalian pilih yang mana, silakan diambil bagian salib dan kebangkitan. Juga bisa diambil dari buku saya yang juga coklat seperti ini, tapi saya cari di kantor saya, tidak saya temukan. Itu yang judulnya Yesus Kristus Tuhan Kita. Itu buku Kristologi. Di sana ada pembahasan tentang salib dan kebangkitan. Kalau nanti kesulitan, saya akan mengupload. Ini tadi baru saya siapkan, nanti saya upload. Bagian yang saya maksud itu yang ada di dalam buku Yesus Kristus Tuhan Kita. Ya, buku Kristologi itu. Maka di sini saya membahas tentang peristiwa salib dan kebangkitan Yesus. Cukup panjang, tetapi ini bisa dibaca untuk bahan kuliah 2 minggu sekarang dan minggu yang akan datang. Maka silakan mencermati bagian-bagian itu. Lalu untuk persiapan ujian akhir semester, saya akan memberikan beberapa poin. Ya, poin entah pertanyaan atau pernyataan seperti biasa yang bisa digunakan nanti untuk ujian akhir semester. Jadwal masih saya lihat bersama dengan Mbak Indri, kapan itu bisa dilaksanakan. Maka nanti secepatnya setelah fix jadwal ujian akhir semester kita, lalu akan saya beritahukan di LMS. Juga tentang prosedurnya nanti bagaimana. Nah, yang kita bahas sekarang adalah tentang salib dan kebangkitan. Yang kita tahu ini bagian yang paling pokok di dalam Injil. Kita sudah menyebut orang yang namanya Martin Keller misalnya, yang dalam bukunya, dalam analisa atas Injil, itu bisa mengatakan, kita bisa mengatakan secara umum, secara garis besar, bahwa Injil itu adalah kisah sengsara dengan pengantar panjang. Nah, bagian utama dari kisah sengsara ini adalah salib, yang merupakan peristiwa kunci di dalam hidup Yesus. Sebelum orang bicara tentang macam-macam hal peristiwa di dalam hidup Yesus, orang bicara dulu tentang salib. Apa arti kematian Yesus? Ya, bagi orang-orang yang mengikuti Dia. Sehingga hal pertama yang direnungkan di dalam tradisi iman Kristiani kita adalah apa makna kematian Yesus. Nah, ini yang kita sebut sebagai dimensi soteriologi dari iman. Kalau kita belajar Kristologi, kita bertanya tentang siapa sebetulnya Yesus, identitas Yesus. Tetapi kalau bicara soal soteriologi, berarti adalah apa makna peristiwa hidup Yesus, terutama peristiwa kematiannya itu untuk keselamatan orang-orang beriman. Ini soteriologi, ya, soteria, soterion, itu adalah keselamatan. Dan ini digulati terus-menerus dalam tradisi gereja perdana. Selain bertanya tentang siapa sebetulnya Yesus, orang juga bertanya apa makna kematian Yesus bagi keselamatan kita. Nah, Santo Paulus sebagai orang yang dalam tahap yang paling awal itu membuat catatan-catatan tentang Yesus, lalu bisa bicara Yesus mati demi dosa-dosa kita. Yesus mati untuk dosa-dosa kita.
Atau ada gagasan misalnya di dalam surat Ibrani, Yesus itu menjadi imam agung yang menyerahkan seluruh hidupnya, ya, menumpahkan darahnya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Ini adalah renungan tentang apa makna kematian Yesus bagi keselamatan kita. Nah, dalam tradisi studi sinoptik, orang juga melihat, pertama memang melihat fakta historisnya. Ini ketertarikan kita. Selalu kita bertanya tentang mengapa Yesus mati disalib. Penyaliban itu hukuman yang seperti apa toh? Siapa yang bisa dihukum dengan hukuman mati? Fakta sejarahnya bagaimana? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan historis tentang peristiwanya. Ya, orang bisa bertanya tentang peristiwanya seperti apa. Mengapa Yesus mati disalib? Yesus itu memikul itu salib dalam bentuk palang itu, atau sebetulnya hanya balok yang nanti digunakan sebagai balok horizontal itu. Nah, ini menarik minat banyak orang. Memang ada kesulitan untuk menemukan data-data historis itu, karena kita tidak menemukan kisah tentang penyaliban Yesus itu di tempat yang lain. Ya, kita hanya menemukan informasi-informasi tentang penyaliban Yesus ya di dalam Perjanjian Baru kita, di dalam Injil-Injil kita. Saya pernah mengatakan dalam pertemuan kita, ya, para sastrawan Yunani, sastrawan Romawi itu tidak akan pernah itu bicara tentang salib atau bercerita tentang orang yang disalibkan. Karena ini tabu. Suatu peristiwa yang hendaknya tidak usah dikisahkan lah. Ini ya ada peristiwanya, tetapi tidak perlu diceritakan. Dan ini yang juga terjadi di dalam tradisi kita. Tetapi kemudian ada para murid Yesus yang justru menceritakan peristiwa kematian Yesus itu. Ya, ada tradisi Kristiani yang masih melanggengkan kisah tentang Yesus yang mati di salib itu. Dan kita bisa memahami kalau sampai para murid Yesus, termasuk para penginjil ini, seolah-olah melanggar konvensi, melanggar kesepakatan umum untuk tidak bercerita tentang orang yang mati di salib, pasti ada alasan yang mendasar. Mengapa mereka harus bercerita tentang orang yang mati di salib? Padahal dalam tradisi mereka tidak ada orang yang mau bercerita tentang orang yang mati di salib. Kalau ini bukan sesuatu yang sangat penting, sangat fundamental di dalam keyakinan iman mereka, mereka pun akan ikut norma, aturan, konvensi tradisional itu. Jangan kita bercerita tentang orang yang mati di salib. Tetapi ternyata mereka menceritakan. Meskipun kalau kita lihat itu kisah tentang penyaliban Yesus itu sangat singkat. Ya, bahkan Lukas itu seolah-olah tidak mau menceritakan itu juga. Kalau kita lihat film The Passion dari Mel Gibson itu semuanya digambarkan dengan begitu vulgar. Sampai tangan telapak Yesus yang dipaku itu pun digambarkan dengan begitu jelas. Sementara Injil-Injil kita tidak menampakkan gambaran-gambaran itu. Ya, ini bisa kita lihat bahwa sebetulnya para penginjil itu juga masih ada di dalam situasi cara berpikir waktu itu untuk tidak banyak menceritakan secara detail peristiwanya. Tetapi yang mau diceritakan adalah makna teologisnya, terutama makna soteriologi dari kematian Yesus di salib. Sehingga pertanyaan tentang mengapa Yesus mati di salib tidak hanya dijawab secara sosiologis, secara religius, karena Yesus dihukum oleh Mahkamah Agama. Mengapa dia dihukum oleh Mahkamah Agama? Karena dia dianggap menghujat Allah misalnya. Ini adalah rentetan peristiwa yang memang membawa Yesus sampai pada kematian di salib. Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar daripada semuanya itu adalah mengapa Yesus harus mati di salib? Apa makna kematian di salib itu bagi kita, orang-orang yang menaruh kepercayaan kepadanya? Dan salib itu juga sekaligus merupakan pertanyaan kunci yang harus dijawab
oleh para murid Yesus yang mengimani Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Maka orang Yahudi akan bertanya kepada orang-orang Kristiani, pengikut Yesus, bagaimana kamu menjelaskan bahwa dia yang mati di salib itu kalian imani sebagai Mesias, anak Allah? Coba gambarkan kalau Yesus banyak menggunakan kata anak Allah. Sebutan ini kan diambil dari tradisi perjanjian lama juga. Yang kita baca kemarin di hari Minggu dalam perayaan Kristus Raja itu ya, dari kitab Daniel ya. Anak manusia yang akan diberi kuasa, kemuliaan, diberi kehormatan itu. Dan anak manusia ini dalam kemuliaan datang. Maka gambarannya tentang anak manusia adalah sosok yang mulia. Gambaran tentang anak Allah itu adalah figur yang luhur. Gambaran tentang Mesias ini adalah raja yang membebaskan kita. Nah, kalian itu mengimani bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Bagaimana mungkin Mesias ini mengalami kematian di salib? Bahkan disalibkan oleh tentara Roma yang harusnya dikalahkan oleh Mesias itu. Bagaimana mungkin Allah membiarkan anaknya mati di salib dengan kematian yang paling hina itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh gereja perdana. Ya, fakta bahwa mereka mengikuti Yesus, mengharapkan bahwa Yesus akan menjadi nabi, menjadi raja yang membebaskan, itu seolah-olah hancur, runtuh karena peristiwa salib. Nah, maka kalau kita kemarin mengikuti peristiwa atau perjalanan Yesus yang diadili, ya ditangkap, kemudian diadili di hadapan Mahkamah Agama, dibawa kepada Pilatus, sampai akhirnya Yesus mati disalib. Ini menjadi kemenangan bagi siapa? Bagi lawan-lawan Yesus. Karena niat mereka sejak di awal Injil, ya kalau Markus berarti di Markus 3 ayat 6, untuk membunuh Yesus itu akhirnya mencapai puncaknya. Ya, ini plot yang dibangun oleh penginjil dari awal sampai akhir, berpuncak klimaks dari narasi Injil itu adalah pada salib. Yang merupakan kemenangan bagi bagi orang-orang yang melawan Yesus. Tetapi di sisi lain ini merupakan kekalahan besar bagi Yesus dan bagi murid-muridnya. Ya, bukti bahwa ini adalah kekalahan itu ada 2 murid yang pulang ke Emmaus karena kekecewaan itu. Kami berharap dia menjadi nabi yang akan membebaskan bangsa kami, tetapi ternyata dia justru mati di salib. Maka mereka pulang ke Emmaus dalam kekecewaan. Sehingga kita selalu mengatakan salib itu adalah skandal. Paulus mengatakan salib itu adalah skandalon. Suatu peristiwa yang menjatuhkan, membuat kita lemes, membuat kita tidak berdaya, termasuk para murid Yesus yang akhirnya tidak berdaya karena kematian Yesus di salib. Coba bayangkan saja siapa yang tidak akan sangat kecewa ketika punya seorang guru yang sangat dihormati, yang diharapkan menjadi sosok pemimpin yang besar, ternyata justru mati dengan kematian paling hina itu. Mungkin kalau Ivan, Moses itu mengagumi saya dan saya mati di salib seperti itu, kalian tidak akan mengakui bahwa saya ini muridnya Romo Eko. Malu, kecewa, dan ini yang terjadi. Nah, untunglah para murid itu tidak hanya berhenti pada mengalami Yesus yang mati di salib, tetapi juga mengalami Yesus yang 3 hari kemudian bangkit dari kematian. Dan kebangkitan inilah yang kemudian memberi kekuatan bagi mereka. Tapi ingat, peristiwa kebangkitan itu bahkan diceritakan lebih pendek daripada peristiwa kematian. Kalau di dalam Injil Lukas ya, nanti coba cek Injil Lukas. Kisah kebangkitan di dalam Injil Lukas itu bukan kisah yang sangat menyenangkan. Karena ada wanita-wanita yang datang ke kubur, tidak menemukan jenazah Yesus, diminta oleh orang yang ada di situ untuk memberitahu para murid, tetapi wanita-wanita itu pergi dengan gentar dan takut, tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Lihat Injil yang paling tua, tidak banyak bercerita tentang kebangkitan.
Karena yang mau ditekankan adalah kematian Yesus di salib itu yang di satu sisi adalah peristiwa kristologis, membuat orang mengenal bahwa sungguh dia ini adalah anak Allah. Yang kedua adalah peristiwa soteriologis, bahwa kematian Yesus itu adalah kematian yang menyelamatkan. Nah, di dalam PowerPoint itu saya menunjukkan dua perspektif itu. Ya, dalam studi tahap pertama, orang memang bicara tentang kematian Yesus, salib Yesus itu dari perspektif historis, karena memang tinjauan pertama pada tradisi sinoptik adalah tinjauan historis lewat historis kritis. Maka orang bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa terjadi? Siapa yang terlibat? Lalu Yesus yang historis dalam peristiwa salib itu yang seperti apa? Dan ini yang selalu diwartakan atau dicari di dalam studi historis itu. Maka kalau orang mau mencari yang namanya The Historical Jesus, Yesus yang historis, orang akan bertanya, sebetulnya apa yang dialami oleh Yesus pada waktu itu? Ini tentang historisitas peristiwa salib. Yang kedua adalah historisitas teksnya. Bagaimana salib itu diwartakan dari waktu ke waktu. Seperti sudah kita lihat yang namanya teks perjanjian baru kita, Injil-Injil kita, tidak pernah menjadi Injil yang terbentuk dalam satu waktu yang singkat. Tetapi mulai dari peristiwa hidup Yesus, diceritakan oleh orang-orang lain, semakin berkembang banyak cerita, dipilih-pilih, akhirnya ditulis. Sampai diredaksi menjadi Injil kita. Berarti teks itu adalah produk dari suatu rangkaian proses yang panjang. Nah, bagaimana salib itu diwartakan? Dari mana para penginjil itu menemukan sumber-sumber untuk bercerita tentang peristiwa salib ini. Nah, arah studi yang pertama adalah arah historis. Arah studi yang kedua lebih teologis. Bagaimana kita memahami arti salib, arti kematian Yesus di dalam iman kita. Maka orang berusaha untuk memahami peristiwa salib dalam keutuhan narasi masing-masing Injil. Ya, kita tidak menganggap sama saja. Kisah penyaliban di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak sama. Ada tekanan-tekanan teologis yang khas dalam masing-masing Injil yang harus kita temukan. Nah, di dalam LMS itu saya memberikan dua contoh. Yang pertama adalah Markus, ya. Yang kedua adalah Yohanes, yang ketiga adalah Lukas. Bagaimana mereka itu mengolah kisah tentang peristiwa kematian Yesus itu. Nah, sumber dari PowerPoint ini adalah pada teks yang nanti saya masukkan di dalam LMS dari buku Kristologi itu. Kisah sengsara hanya bisa dimengerti dengan benar apabila dibaca dalam keutuhan perwartaan iman akan Yesus dalam masing-masing Injil. Sejak awal kita kan sudah mengatakan Injil-Injil yang kita pelajari ini adalah Injil-Injil sinoptik yang bisa dibaca bersama-sama. Dan ketika dibaca bersama-sama kita menemukan kesamaan. Ada banyak kesamaan. Unsur-unsur cerita di dalam kisah kematian Yesus ini. Antara Matius, Markus, Lukas. Ada kesamaan. Tetapi sekaligus juga ada perbedaan. Nah, kita selalu mengatakan perbedaan itu tidak bisa diabaikan. Karena perbedaan itu bukan buah dari keteledoran. Bukan buah dari kesalahan. Tetapi perbedaan itu seringkali justru muncul dari minat khusus masing-masing penginjil. Katakanlah kalau di dalam Injil Markus misalnya, ketika Yesus disalibkan, kepala pasukan itu mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kalau kita mengikuti teori dua sumber, apa yang ditulis oleh Markus digunakan oleh Matius. Matius juga masih mengatakan di dalam Injilnya, kepala pasukan itu mengatakan sungguh orang ini adalah orang benar.
teks Markus juga digunakan oleh Lukas. Ketika Lukas menceritakan peristiwa penyaliban itu, kepala pasukan itu mengatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Kalau Lukas itu mengambil dari Markus, mengapa dia sekarang menyebutkan pernyataan yang diberikan oleh kepala pasukan itu tidak berisi bahwa Yesus itu anak Allah, tetapi bahwa Yesus ini adalah orang benar. Ya, maka kalau melihat yang buku saya yang Lukas, di situ judulnya adalah sungguh orang ini adalah orang benar. Itu diambil dari pengakuan kepala pasukan yang melihat Yesus mati di salib. Dengan demikian kalau kita membaca ada sekian banyak kesamaan, unsur-unsurnya sama. Tetapi juga kita harus mencermati perbedaan-perbedaan yang muncul di situ. Karena perbedaan ini justru menampakkan minat khusus dari para penginjil untuk mengisahkan peristiwa salib itu. Sehingga sekarang salib itu selalu dipahami dalam keutuhan narasi masing-masing Injil, tidak dicampur adukkan. Apalagi nanti kalau kita membaca Injil Yohanes, yang dalam merenungkan peristiwa salib itu sudah sangat diperkaya dengan permenungan-permenungan jemaat yang sudah sangat berbeda. Bagi Markus misalnya salib itu dikatakan ketaatan Yesus. Sama seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Paulus. Yesus taat sampai mati di salib. Tema ketaatan ini diambil alih oleh Markus. Dengan mengalami kematian yang seperti itu, Yesus menampakkan ketaatan yang utuh kepada Allah. Sehingga dia bisa dikenal sebagai anak Allah. Tetapi dalam perkembangan kemudian, katakanlah kalau Markus itu ditulis tahun 70, Yohanes ditulis tahun 90 atau bahkan tahun 100, sekitar tahun 100, berarti ada 30 tahun rentang waktu antara Markus dan Yohanes. Dan selama 30 tahun ini berita tentang Yesus tentu tidak sama saja. Ya, tetapi berita tentang Yesus, iman akan Yesus itu semakin lama semakin digulati, direnungkan, diperkembangkan. Sehingga makin lama pasti makin kaya. Dan hasilnya apa? Teologi salib di dalam Injil Yohanes itu jauh lebih terkembangkan daripada teologi salib di dalam Injil Markus. Itu sesuatu yang wajar. Kalian bicara tentang salib di semester 1 di FTW ini, dengan bicara tentang salib nanti di semester 8 pasti sudah berbeda. Ya, kalau saya itu koreksi, misalnya UTS kemarin, ya sangat kelihatan kok perubahan cara berpikir kita dari semester ke semester itu. Cara kita berteologi itu semakin lama semakin kelihatan baik, lebih teratur, lebih kaya, dan renungan refleksi-refleksinya lebih kokoh. Ini juga yang pasti dialami dalam tradisi iman akan Yesus. Semakin lama pengenalan akan Yesus itu semakin mendalam, termasuk pengenalan akan misteri salib. Yang menurut Paulus ini adalah skandal. Salib itu skandal. Salib itu sesuatu yang menjatuhkan. Atau orang mengatakan salib itu adalah batu sandungan. Tetapi kemudian Paulus sudah mengatakan, loh, bagi kalian salib itu adalah batu sandungan. Bagi kalian salib itu adalah kebodohan. Tetapi bagi kami salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Ya, dengan demikian Paulus pun dalam tahap yang paling awal sudah membuat suatu teologi, pemaknaan iman akan peristiwa salib. Yang bagi orang Yahudi itu adalah batu sandungan yang menjatuhkan, yang melemahkan. Bagi kami, salib itu adalah kekuatan Allah. Bagi kalian orang Yunani, salib itu adalah kebodohan. Bagi kami, salib adalah hikmat Allah. Maka kita sudah melihat di dalam tulisan-tulisan paling awal pun, para penulis Kristen sudah berusaha untuk menemukan makna teologi dari peristiwa
salib. Kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah para penginjil, para penulis Perjanjian Baru tidak bermaksud untuk memberikan suatu laporan historis tentang penyaliban. Tetapi para penginjil, para penulis Perjanjian Baru itu selalu mengungkapkan, menuliskan makna teologis, pemaknaan iman dari peristiwa salib itu. Ya, terutama untuk menjawab pertanyaan apa fungsi kematian Yesus bagi keselamatan kita? Apa makna soteriologi dari salib itu untuk keselamatan kita? Ini tahap yang paling awal. Nah, kemudian dalam studi-studi itu muncul orang yang sudah saya sebut ini seperti Martin Keller itu. Bukunya ada saya tulis di bawah. The so-called historical Jesus and the historic biblical Christ. Ya, lihat judulnya. Di situ dia mempertentangkan, bukan mempertentangkan, tapi menempatkan dalam dua sudut. The historical Jesus. Ini suatu studi yang sudah diperkembangkan juga pada abad ke-20 untuk mencari Yesus yang historis. Yesus sebagaimana dijumpai pada waktu itu. Yesus sebagaimana hidup pada waktu itu. Dan yang kedua adalah the historic biblical Christ. Ini yang seringkali disebut sebagai Kristus iman. Tadi ada the historical Jesus dan kemudian the Christ of faith. Ya, historic biblical Christ. Jadi Yesus yang sebetulnya sudah direnungkan, direfleksikan di dalam iman akan Yesus yang sekarang ada di dalam teks kitab suci kita, Perjanjian Baru kita. Nah, Martin Keller ini mempelajari teks-teks itu. Dan dia membuat kesimpulan seperti ini. To state the matter somewhat provocatively, one could call the Gospels passion narratives with extended introductions. Jadi orang bisa mengatakan secara agak provokatif, ya, secara ya umum sajalah. Orang bisa mengatakan bahwa the Gospels, Injil-Injil adalah passion narratives, adalah kisah-kisah sengsara with extended introductions, dengan suatu pengantar yang panjang, extended. Dalam pemikiran ini, Martin Keller mengatakan yang menjadi utama, bagian utama dari kisah di dalam Injil adalah kisah sengsara. Ya, saya harap ini sangat dipahami karena ini akan menjadi selalu menjadi fokus permenungan kita tentang Yesus. Maka dulu saya membuatkan bagan yang pertama kali direnungkan di dalam kronologi permenungan akan Yesus itu adalah salib dan kebangkitan. Baru sesudah merenungkan salib dan kebangkitan, orang merenungkan peristiwa hidup Yesus yang lain. Siapa yang merenungkan salib dan kebangkitan dan tulisannya itu sangat berfokus pada salib dan kebangkitan, itu adalah Paulus. Ya, maka Paulus itu hanya bicara tentang Yesus yang mati di salib dan bangkit. Dalam tahap kemudian renungan semakin kaya. Ya, orang semakin melihat jauh ke belakang dalam peristiwa hidup Yesus. Lalu bertanya, mengapa Yesus harus mati di salib seperti ini? Ada jawaban. Dan jawabannya itu ditemukan dalam seluruh peristiwa pelayanan publik Yesus. Oh, ternyata Yesus mengalami banyak konflik dengan para pemimpin. Nah, siapa orang yang kemudian pertama kali mencatat peristiwa-peristiwa itu adalah Markus. Sehingga di dalam Injil Markus hanya kita temukan Yesus mulai berkarya sejak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sampai Yesus wafat dan bangkit. Ya, dari yang semula inti tentang Yesus yang wafat dan bangkit, kemudian sudah ditambah dengan introduksinya, dengan pengantarnya, dan pengantarnya ini jauh lebih panjang daripada intinya ini, karena menyangkut 3 tahun pelayanan Yesus itu. Ya, yang adalah kisah yang kita sebut sebagai
pelayanan publik. Nah, dalam tahun berikutnya atau dekade berikutnya ada Matius, ada Lukas yang tidak puas dengan kisah Yesus yang berasal atau berawal dari pembaptisan Yohanes. Lalu renungan tentang Yesus semakin ditarik ke belakang. Tidak hanya mulai Yesus yang umur 30 tahun, tetapi mulai Yesus yang dikandung oleh ibunya sejak kelahiran. Maka cerita tentang seorang tokoh dari kelahirannya sampai kematiannya, ini jenis sastranya adalah biografi. Satu jenis sastra yang sudah sangat populer pada zaman itu. Dalam tradisi Romawi, dalam tradisi Yunani, seorang tokoh itu biasanya punya biografi. Ya, kisah tentang hidup. Maka disebut bios, hidup, grafein, grafos itu tulisan. Maka tulisan tentang hidup. Nah, sebelum Martin Keller ini, beberapa peneliti itu mengatakan Injil itu sebetulnya adalah biografi Yesus. Ya, bisa dipahami, Injil itu adalah biografi Yesus karena cerita tentang Yesus dari awal sampai akhir, sampai pada kematiannya. Kalau itu memang benar, lalu kita bertanya, kalau demikian, surat-surat Paulus, pesan-pesan Paulus itu tidak bisa disebut sebagai Injil. Padahal Paulus itu merasa yakin saya memberitakan Injil. Injil siapa? Injil Yesus Kristus. Nah, ini yang kemudian menarik studi dalam perjalanan waktu kemudian sampai Martin Keller itu membuat suatu analisa bahwa bagian yang paling penting dari Injil itu bukan peristiwa-peristiwa dari awal sampai akhir, tapi peristiwa yang paling penting dari Injil adalah peristiwa kesengsaraan. Artinya salib. Nah, ini untuk melawan paham bahwa Injil adalah biografi yang menampakkan perkembangan kesadaran diri Yesus. Artinya Yesus sudah sejak awal itu dinyatakan sebagai Mesias dan Yesus sudah membawakan dirinya sebagai Mesias seperti dibayangkan oleh orang Yahudi. Yesus sudah dinyatakan sejak awal di dalam Injil Lukas kepada para gembala. Yesus adalah juru selamat. Maka seolah-olah Yesus juga sudah membawakan dirinya dari awal sampai akhir itu sebagai juru selamat. Yesus dinyatakan sebagai Tuhan atau diakui sebagai Tuhan dalam peristiwa Maria dan Elizabeth. Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku melawat aku. Sudah sejak awal dinyatakan sebagai Tuhan. Lalu seolah-olah ini dalam perkembangan kesadaran Yesus, dia menyadari diri sebagai Tuhan. Nah, ini berlawanan dengan keyakinan umum bahwa gelar-gelar Yesus, Mesias atau Kristus, Juru Selamat, Tuhan, apalagi Anak Allah, Anak Manusia, ini adalah gelar-gelar yang sebetulnya memperoleh kekokohan baru sesudah kebangkitan Yesus. Maka orang-orang seperti ini beranggapan bahwa gelar-gelar itu sebetulnya tidak sejak awal itu ada di dalam kesadaran diri Yesus. Tetapi gelar-gelar itu adalah sebutan-sebutan untuk Yesus yang diberikan oleh jemaat sesudah Yesus wafat dan bangkit. Yang ditekankan bukan siapa, tetapi yang ditekankan adalah apa yang dikerjakan oleh Yesus. Lalu Markus itu menceritakan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan hanya dengan melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, lalu orang bisa mengenali identitas Yesus. Sehingga kita bisa mengatakan kalau nanti kita belajar kristologi, kristologinya Markus itu seringkali disebut kristologi dari bawah. Pengenalan akan identitas Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus, itu hanya bisa diperoleh dari mengenali apa yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, identitas Yesus dikenali dari tindakan-tindakannya.
Baik, saya berhenti sebentar di sini. Ada komentar atau pertanyaan lebih dahulu? Masih oke? Halo Romo. Ya, silakan. Dari saya berpikir bahwa Paulus kan menulis surat atau berkarya lebih awal daripada Markus. Ya Romo. Terus kalau kita tinjau dari sisi teologis, Paulus bahkan teologinya itu lebih berkembang dan lebih dipakai, lebih mendalam begitu daripada Markus. Sehingga mungkin kita bisa melihat apakah ada keterkaitan antara Paulus dan Markus. Bila pun tidak, yang tadi dikatakan bahwa teologi Markus sendiri itu sebelumnya itu masih teologi yang sederhana. Lalu di sisi lain, Paulus sendiri sudah mengembangkan teologi yang begitu mendalam. Jadi bagaimana apakah keduanya ini tidak ada titik temu sehingga mungkin saja keduanya bisa ketika itu bisa mengembangkan teologi yang sama, atau memang paham itu entah Markus ataupun Paulus sisi teologisnya seperti itu. Kan kalau kita lihat ada berbeda. Markus biarpun dia kemudian dari Paulus, tapi dia punya teologinya kita lihat lebih sederhana daripada Injil-Injil yang lain. Begitu mungkin dari saya. Iya, memang yang kalau kita lihat dari segi kedalaman teologinya, surat-surat Paulus itu lebih mendalam, dalam arti juga lebih kompleks. Ini sangat bisa kita pahami karena minat Paulus adalah untuk membahas satu pokok tertentu. Misalnya ketika Paulus itu ditanya tentang kebangkitan. Kalau ada kebangkitan, nanti dengan tubuh apa kita akan bangkit? Ya, kita sudah melihat itu misalnya di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 15, Paulus bicara tentang kebangkitan. Kebangkitan Kristus, kebangkitan badan, kebangkitan kita, kebangkitan badan. Bayangkan Paulus itu bekerja di lingkungan orang-orang yang punya filsafat Yunani, ya kan? Dan dalam kaidah pikir orang-orang Yunani, alam pikir orang Yunani, mengapa orang yang sudah mati justru bangkit lagi? Ya, maka persoalannya adalah persoalan yang sangat fokus. Paulus harus menjawab, kalau memang ada kebangkitan, dengan tubuh yang mana kita akan bangkit? Nah, ini adalah soal filsafat, karena muncul dari alam pikir filosofi Yunani pada waktu itu. Sehingga mau tidak mau, Paulus itu pasti harus mencari jawaban. Ya, jawaban Paulus itu jawaban yang sangat mendalam soal ini. Maka kita bisa menemukan itu di dalam 1 Korintus 15. Paulus nanti harus ditanya lagi. Paulus, kamu kan mengatakan kita diselamatkan karena iman akan Yesus. Tapi teman-teman kita orang-orang Kristen dari Yerusalem itu mengatakan kalau kamu mau diselamatkan, kamu tetap harus disunat. Lalu pertanyaan saya adalah, mana yang benar? Kita diselamatkan karena iman atau kita diselamatkan karena sunat? Nah, Paulus harus menjawab pertanyaan yang sangat konkret ini. Kalau pertanyaannya itu sangat terfokus, jawabannya biasanya juga mendalam. Jadi yang dijawab oleh Paulus adalah pertanyaan-pertanyaan entah pastoral, entah pertanyaan-pertanyaan dogmatik yang memang dihadapi oleh jemaat. Sehingga jawaban Paulus itu memang bisa dikatakan permenungannya jauh lebih mendalam. Sementara Markus dan para penulis Injil yang lain berminat untuk menceritakan peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Paling tidak untuk menjawab serangan orang Yahudi pada waktu itu. Bagaimana kamu menjelaskan bahwa dia yang mati di salib adalah Mesias anak Allah? Seperti kalian imani. Nah, cara Markus menjawab pertanyaan itu adalah dengan menceritakan peristiwa-peristiwa hidup Yesus dari sejak dia tampil, ya, dibaptis oleh Yohanes sampai dia wafat dan bangkit.
Sehingga minat Markus adalah menceritakan seluruh peristiwa ini. Kalau kita harus menceritakan seluruh peristiwa hidup Yesus, bisa sangat mendalam atau tidak. Ya, kalau kita itu menceritakan suatu peristiwa panjang dalam rentang waktu yang panjang, biasanya cerita kita tidak sangat mendalam. Tapi kalau berbicara tentang satu titik, satu fokus yang dibahas dengan serius, maka pembahasannya itu bisa jauh mendalam. Ya, tidak saya katakan bahwa Markus itu sembarangan dan hanya cerita luaran saja, enggak, karena Markus itu teolog. Markus itu juga merangkai cerita-cerita yang ada dalam suatu kerangka teologi yang dia miliki. Maka pengamatanmu tadi, kalau soal kemendalaman, ya memang teologi Paulus itu tampak lebih mendalam. Karena apa? Lebih terfokus pada satu pokok teologi tertentu. Ya, tentang kebangkitan, tentang keselamatan, tentang hidup di dalam roh. Ketika bicara tentang kita ini kok punya macam-macam karunia. Tetapi seringkali karunia-karunia itu justru membuat kita bertengkar. Paulus selalu bicara tentang macam-macam karunia dalam satu roh. 3 bab itu, ya, 1 Korintus 12 sampai 14, karena berfokus pada satu soal saja, lalu permenungan Paulus itu bisa semakin mendalam. Coba kalian baca pengalaman kalian sendirilah dalam perjalanan panggilan imamat ini. Sejak novisiat sampai sekarang. Kalau kalian diminta untuk menceritakan perjalanan dari novisiat dari tahun rohani sampai sekarang, ceritanya akan menjadi panjang dan kecenderungannya hanya menyitir saja. Tetapi kalau kalian ditanya, apa yang kamu alami ketika kamu ada di novisiat? Ceritakan. Hanya peristiwa-peristiwa di novisiat. Pasti ceritanya itu lebih mendalam daripada cerita yang utuh ini. Begitu juga tentang Yesus. Minatnya Markus, minatnya penginjil adalah bercerita tentang peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Sementara apa yang dihadapi oleh Paulus adalah berbicara tentang 1-2 pokok peristiwa tertentu dalam hidup Yesus. Yang menjadi sangat pokok adalah salib dan kebangkitan. Sehingga ketika Paulus hanya bicara tentang salib dan kebangkitan, renungannya itu menjadi mendalam. Apakah Markus tidak mengenal Paulus? Kemungkinan besar Markus itu mengenal Paulus. Apalagi Lukas. Ya, teologinya Lukas itu sudah sangat dekat dengan teologinya Paulus. Apa yang direnungkan sebagai pokok tentang salib dan kebangkitan yang ada di dalam surat-surat Paulus itu juga yang muncul di dalam Injil Markus. Tetapi karena minatnya berbeda, lalu pasti soal kemendalamannya itu juga berbeda. Itu kemungkinannya. Jadi mengapa di dalam surat-surat Paulus kita bisa menemukan permenungan-permenungan yang sangat kaya, sangat mendalam, karena Paulus berfokus pada satu titik teologi tertentu atau satu titik peristiwa tertentu di dalam hidup Yesus. Sementara para penginjil itu mau menceritakan seluruh rangkaian peristiwa hidup Yesus. Maka pasti pemikirannya Paulus itu lebih mendalam, ya, lebih kaya lah. Karena Paulus juga seorang yang sebetulnya hidup di dalam tradisi filsafat Yunani, karena dia adalah orang Helenis. Yang kedua, Paulus itu adalah seorang Farisi yang punya kekuatan sebagai seorang Yahudi. Ini bekal yang sangat kokoh untuk bisa berteologi pada waktu itu. Begitu ya, semoga jelas. Apakah ada yang lain? Baik, teman dari ST. Baik, Romo. Apakah mendengar suara ya, Romo? Jelas. Oke. Romo, saya mau tanya dan meminta penjelasan yang lebih lengkap yang tentang, tadi kan Romo menceritakan bahwa ada beberapa peneliti mengungkapkan bahwa Injil itu menuliskan biografi Yesus ya, Romo. Jadi dari kelahiran hingga kematian atau disebut sastra biografi. Lalu apa yang disampaikan oleh beberapa peneliti tersebut lalu disanggah ya, Mo, disanggah karena Paulus itu
meskipun tidak menuliskan biografi Yesus, dia juga mewartakan Injil gitu. Lalu pertanyaan saya itu, sebenarnya Injil itu sendiri apa ya Romo? Maksudnya kenapa enggak Paulus itu sekalian dimasukkan dalam lingkaran Injil, tulisan-tulisan Injil seperti itu Romo? Ya, oke. Ya, ini macam-macam cara atau penggunaan kata Injil. Ya, kalau kita ulang lagi pengantar Perjanjian Baru ya, sebelum masuk dalam tradisi Perjanjian Baru, kata Injil, Evangelion itu adalah atau maknanya adalah kabar baik. Semua kabar baik itu adalah Evangelion. Ya, saya mendapat nilai UTS 9, itu Evangelion, kabar baik. Saya ini misalnya seorang panglima perang yang sedang pergi ke tempat untuk berperang, melawan musuh. Lalu datang kabar dari istri saya, Pak, anak kita lahir. Nah, kelahiran anak itu Injil, kabar baik. Kalian sedang kuliah seperti ini, nanti makan siang, lalu Romo Rektor itu bunyikan bel, keliling-keliling, pengumuman frater, mulai bulan, ini bulan apa? Mulai bulan Desember, uang saku kita naik 25.000. Itu Injil, Evangelion, sebelum masuk dalam tradisi Perjanjian Baru. Lalu istilah Evangelion yang sebetulnya artinya kabar baik ini digunakan dalam tradisi Kristiani. Pertama kali oleh siapa? Oleh Paulus. Ya, Paulus menggunakan kata Evangelion tidak untuk menyebut semua kabar baik. Tapi Evangelion digunakan oleh Paulus untuk menyebut kabar baik tentang Yesus Kristus. Kalau di dalam Injil Markus, bentar ya, saya bukakan. Judul Injil Markus, kalau dalam teks Yunani adalah Arche tu Evangeliu Jesu Christu, huios Theou. Jadi di situ ada Evangelion Yesus Kristus huiou Theou. Ya, Evangelion, kabar baik, Injil. Injilnya siapa? Injilnya Yesus. Yesus itu siapa? Kristus, anak Allah. Nah, ini yang digunakan oleh Markus ini sama dengan yang digunakan oleh Paulus. Maka tadi saya mengatakan, apa yang Markus itu kenal Paulus tidak tahu. Kalau saya punya keyakinan Markus ini kenal Paulus. Termasuk dalam menggunakan istilah Injil, tidak lagi untuk menyebut semua jenis kabar baik, tetapi untuk menyebut kabar baik tentang Yesus Kristus. Evangelion tu Theou. Bentar, saya bisa enggak ya membuat supaya jelas. Tunggu sebentar. Sini saja. Nah, kabar baik. Ya, ini semua kabar baik. Eu itu baik, maka kita punya euthanasia, ya, kematian yang baik. Di sini ada Evangelion, kabar baik. Ini semua. Tetapi kemudian digunakan oleh Paulus bahwa dia memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil tentang siapa? Yesus. Ya, kabar baik Yesus Kristus. Lihat kalau kalian nanti belajar bahasa Yunani, ini adalah genetif ini. Ini supaya jelas sekalian untuk kalian. Ini kasusnya, kalau kalian pelajari, ini adalah genetif. Dan kalau belajar bahasa Latin juga, genetif itu punya peran apa? Genetif itu punya fungsi apa? Yang sangat
Ya? Ya? Pemilikan ya, kepemilikan ya. Tetapi ini punya makna. Pemilik itu bisa berarti dua macam. Yang satu adalah subjek. Maka kalau saya mengatakan Injil Yesus Kristus, berarti Injil yang diberitakan oleh Yesus. Atau Injil yang diwartakan oleh Yesus. Bisa juga objektif. Ya, genitif yang fungsinya objektif. Kalau genitif objektif, Evangelion Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus. Maksudnya apa? Kalau Paulus mengatakan, saya memberitakan Injil Yesus Kristus. Maksudnya, kalau yang objektif, kabar baik dari Yesus Kristus. Kabar baik. Kalau kabar baik dari Yesus Kristus, berarti Yesusnya berfungsi sebagai subjek atau objek? Sebagai, ingat lagi kuliah bahasa Latin di seminari ini. Pasti tidak muncul. Kalau saya mengatakan, Paulus mengatakan, saya memberitakan kabar baik dari Yesus Kristus, maka Yesusnya berfungsi sebagai subjek atau objek? Objek. Subjek, ya. Saya memberitakan kabar baik yang dibawa oleh Yesus. Maka Yesus membawa kabar baik. Tapi kalau saya mengatakan, saya memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, Yesus di situ berfungsi secara objektif. Saya bicara tentang Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus. Nah, mulai sekarang Paulus selalu bisa mengatakan Evangelion Yesus Kristus itu dia singkat saja dengan kata Injil. Ya, saya memberitakan Injil. Tetapi kalau Paulus itu bicara tentang memberitakan Injil, yang dimaksud adalah Evangelion Yesus Kristus. Paham sampai di sini? Ya, dari makna yang sangat umum, semua kabar baik sekarang menjadi kabar baik tentang Yesus Kristus. Sehingga berita yang dibawa oleh Paulus dalam pewartaannya itu Injil atau tidak? Iya, Romo. Injil, karena kabar baik. Nah, dalam perjalanan kemudian, kata Injil ini digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut satu jenis sastra dalam Perjanjian Baru. Oke, saya harap ini pelan-pelan ya. Ini hapuskan saja. Injil tidak hanya digunakan untuk menyebut kabar gembira tentang Yesus, yang menjadi istilah teknis yang digunakan oleh Paulus. Ini istilah teknis yang digunakan oleh Paulus. Sekarang Injil juga digunakan untuk menyebut satu jenis sastra Perjanjian Baru. Maka kita kan kenal sekian banyak jenis sastra dalam Perjanjian Baru. Paling tidak kita kenal yang namanya surat. Itu punya jenis sastra tertentu. Injil punya jenis sastra tertentu. Kitab Wahyu punya jenis sastra yang namanya apokaliptik. Nah, Injil yang digunakan untuk menyebut jenis sastra ini adalah, maksudnya Injil di situ adalah kisah tentang hidup Yesus. Semua tulisan yang berisi kisah tentang hidup Yesus disebut sebagai Injil. Tidak hanya 4 yang ada di dalam kanon kitab suci kita. Tapi juga ada Injil Barnabas, Injil Petrus, Injil Maria Magdalena. Semua Injil ini bercerita tentang peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Nah, karena bercerita tentang peristiwa hidup Yesus dari awal sampai kematian dan kebangkitannya, beberapa orang itu menyebut Injil sebagai biografi. Jelas?
Maka kalau Injil itu disebut biografi, berarti Injil itu adalah satu jenis sastra. Sekarang bisa membedakan. Jadi kalau kita mengatakan Injil Markus, kita menggunakan kata Injil untuk menyebut jenis sastra. Ya, kisah tentang hidup Yesus yang disusun oleh Markus. Injil Matius, ya, kisah tentang hidup Yesus yang disusun oleh Matius. Tapi Paulus tidak pernah menggunakan kata Injil dalam arti jenis sastra ini. Ya. Si Markus pun ketika menuliskan Injilnya, menulis di dalam judul Archetu Evangeliu Jesu Kristu. Injil di situ tidak berarti jenis sastra. Tetapi Injil sebagaimana digunakan oleh Markus itu sama dengan Injil yang dipahami oleh Paulus. Berita gembira tentang Yesus Kristus. Atau berita gembira yang diwartakan oleh Yesus. Dalam perjalanan kemudian, dalam tata bicara kita, Injil itu juga digunakan untuk menyebut apa lagi? Injil itu bisa kabar gembira semuanya. Bisa kabar gembira tentang Yesus Kristus. Injil itu bisa digunakan untuk menyebut jenis sastra. Injil dalam bahasa tutur kita digunakan untuk menyebut, kalau kita di SD ditanya, apa nama kitab suci Islam? Jawabnya, Al-Quran. Apa nama kitab suci orang Kristen? Alkitab. Alkitab, atau mereka jarang kenal Alkitab, tapi akan menyebut dengan Injil. Injil. Maka ini aneka macam penggunaan kata Injil. Ya, siapa yang menggunakan kata Injil sebagai istilah teknis untuk menyebut kabar gembira Yesus Kristus dalam tulisan Perjanjian Baru yang pertama kali menggunakan adalah Paulus. Istilah teknis yang digunakan oleh Paulus ini diambil oleh Markus. Ya, Markus juga menggunakan istilah Injil tidak untuk menyebut semua kabar gembira, tetapi kabar gembira tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Jelas itu tentang penggunaan kata Injil dalam beberapa kemungkinan yang kita kenal dalam tulisan-tulisan. Oke, Romo, terima kasih, Mo. Ya, terima kasih. Apakah ada yang lain? Ya. Baik, Romo, terima kasih. Berdasarkan penjelasan Romo tadi, awalnya ya sebelum tadi sudah ada penegasan mengenai salib yang dimengerti oleh bangsa Yahudi dengan orang Kristen. Bahwa bangsa Yahudi menyatakan itu sebagai kebodohan, dan kalau kita itu menyatakan sebagai tanda keselamatan. Yunani tadi menyatakan kebodohan, dan kalau kita umat Kristen menyatakan sebagai tanda keselamatan. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Romo mengenai Injil yang dipahami oleh kita. Ada beragam pemahaman kita. Lalu muncul pertanyaan dari saya, ada semacam interpretasi. Nah, interpretasi itu kan berdasarkan dengan situasi dan kondisi kita. Kita memahami suatu pemaknaan makna kata itu sendiri. Saya mengambil contoh Injil yang disampaikan oleh Romo itu tadi. Lalu sampai pada kesimpulannya bagaimana kalau interpretasi itu dipahami sesuai dengan budayanya masing-masing. Apakah interpretasi ini bisa menjadi suatu hal yang universal atau hanya khusus saja? Dan kalau seandainya supaya itu menjadi yang universal, bagaimana bisa bisa dikemas itu supaya dipahami secara bersama, Romo? Iya. Oke, supaya bisa dipahami secara bersama, kita kembali ke makna dasarnya. Ya, tentu kita maksudnya menjelaskan untuk dipahami secara bersama dalam perspektif kita sebagai orang Kristiani. Ya, kita menyebut Injil itu bukan semua kabar gembira. Tetapi dalam perspektif kita sebagai orang Kristiani, kita yang berteologi di dalam komunitas Kristiani selalu memahami Injil itu sebagaimana dinyatakan oleh Paulus.
Yang kami maksudkan pertama-tama sebagai Injil adalah berita gembira tentang Yesus Kristus. Lihat akhir dari misa kita sekarang apa? Sesudah berkat penutup, lalu imam akan mengatakan, pergilah, misa sudah selesai, atau misa sudah selesai, pergilah memberitakan Injil Tuhan, atau Injil Kristus. Apakah yang disebut Injil di situ adalah jenis sastra? Saudara-saudara, misa telah selesai, pergilah memberitakan jenis sastra ini. Atau yang dimaksud sebetulnya adalah Injil adalah, saudara-saudara, misa sudah selesai, pergilah memberitakan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Justru tugas kita sebagai orang Kristen, entah itu sebagai imam, entah itu sebagai religius, atau sebagai awam, sesudah misa, tugas kita adalah memberitakan Kristus. Memberitakan Injil, berita gembira. Berita gembira tentang apa? Berita gembira tentang Yesus Kristus. Maka kalau kita ini juga disebut sebagai pemberita Injil, pelayan-pelayan Injil, kita tidak melayani suatu jenis sastra tertentu. Tetapi saya memberitakan warta gembira tentang Yesus. Saya juga bisa menggunakan Injil untuk bicara tentang ini. Memberitakan Injil berarti memberitakan kitab suci. Tetapi pasti di akhir misa itu, imam tidak mengatakan, saudara-saudari perayaan Ekaris telah selesai, pergilah memberitakan kitab suci. Yang diminta untuk diwartakan adalah Injil dalam arti yang pertama, berita gembira tentang Yesus Kristus. Nah, ini kita bisa bicara secara universal. Ya, kalau kita berbicara kepada umat kita dalam hal memberitakan Injil, yang dimaksud pasti adalah berita gembira tentang Yesus. Nanti kalau kita masuk dalam kelompok kitab suci, dalam kelas kitab suci, mari kita buka Injil Markus. Itu pun sebetulnya berarti adalah kabar gembira tentang Yesus Kristus seperti ditulis oleh Markus. Tetapi kita juga bisa mengatakan Injil Markus berarti tulisan Markus tentang Yesus itu juga Injil. Hanya yang universal, yang lebih banyak kita gunakan sebetulnya adalah maksud yang dimiliki oleh Paulus tadi. Injil ini adalah istilah teknis untuk menyebut berita gembira tentang Yesus Kristus. Itu kalau mau secara universal dalam seluruh tradisi kultural kita bisa mengatakan itu. Apa yang kamu bawa untuk kami? Yang kami bawa adalah Injil, berita gembira. Berita gembira yang mana? Berita gembira tentang Yesus Kristus. Itu juga Paulus yang datang ke Korintus juga seperti itu kan. Orang Korintus, orang Yunani itu suka berfilsafat. Tidak ada minat lain selain untuk mendengarkan suatu ajaran yang baru, filsafat yang baru, kebijaksanaan yang baru. Maka Paulus datang kepada mereka dan Paulus mengatakan, kami memberitakan Injil. Dan Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah Injil tentang Kristus yang tersalib. Bagi kalian orang Yunani, Injil ini adalah kebodohan. Tapi bagi kami ini adalah hikmat Allah. Kami memberitakan Injil tentang Yesus yang tersalib. Dan bagi kalian orang Yahudi, salib itu adalah sandungan. Tapi bagi kami, salib adalah kekuatan Allah. Maka secara universal, secara cukup umum, kita bisa menggunakan pemaknaan yang dipakai oleh Paulus itu. Bahwa Injil yang dimaksud adalah kabar gembira tentang Yesus Kristus. Atau kabar gembira yang dibawa oleh Yesus. Nah, dalam studi kitab suci kita bisa mengatakan Injil itu adalah satu jenis sastra yang bicara tentang kehidupan Yesus. Maka seringkali Injil juga disebut sebagai biografi Yesus. Atau kalau kita sedang ada dalam percakapan dengan teman-teman yang beragama lain, Injil itu adalah kitab suci
Kristen. Teman-teman yang lain akan mengatakan itu. Kitab sucimu itu kan Injil kan. Nah, kita tidak mengatakan Injil itu kitab suci kita. Injil itu hanya salah satu jenis tulisan yang ada di dalam kitab suci kita. Ya, di dalam Alkitab. Oke, jelas atau bukan itu yang dimaksudkan? Semoga jelas. Jelas, Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada satu lagi? Bob. Di saya, Romo. Ya. Begini, Romo. Beberapa waktu lalu kan juga saya ada sedikit browsing juga. Lalu ketemu dengan salah satu situs sih, namanya sih Rare Books ya. Rare Books itu buku-buku langka begitu. Lalu setelah saya searching begitu, di situ juga ada dicantum Injil kabar baik dalam bahasa begitu, dalam bahasa misalkan bahasa Melayu tinggi atau dalam bahasa ini Arab Pegon begitu. Nah, itu kan berarti kan Injil yang dimaksud berarti kan jenis sastra yang dia mau katakan dalam hal ini berarti. Lalu bagaimana kalau Injil yang dimaksud dari bagian sastra ini tadi kemudian dipresentasikan kepada publik itu bahwa oh ini milik orang Nasrani begitu, milik orang-orang Kristen begitu. Jadi Injil ini ya mungkin dalam perspektif mereka dikatakan bahwa oh ini adalah salah satu bentuk pengkristenisasian atau apa segala macam begitu sehingga menjadi multitafsir begitu, Romo. Iya, kalau kita bicara dengan teman-teman non-Kristen, mereka biasa mengenal juga Injil itu sebagai nama kitab suci kita. Dan kita kenal gaya bahasa yang namanya pars pro toto kan. Satu bagian pars yang mewakili keseluruhan. Jadi Injil itu dalam pemahaman kita hanya salah satu bagian dari kitab suci kita. Tetapi kata Injil itu digunakan untuk mewakili seluruhnya, seluruh bagian kitab suci ini. Sehingga teman-teman yang bukan dari tradisi Kristiani seringkali menyebut kitab suci kita adalah Injil. Ya, itu bisa dipahami oleh mereka. Kemudian juga dalam tradisi-tradisi intern kita sangat memahami bahwa yang namanya Injil itu bukan ya seluruhnya ini pasti kabar gembira dari Allah. Apalagi yang perjanjian baru kita mengatakan itu Injil dalam tradisi Yesus Kristus. Tapi kita selalu memahami kitab suci kita itu bukan hanya Injil-Injil itu. Maka ini gaya bahasa yang digunakan di dalam percaturan publik kita, terutama di luar lingkup tradisi Kristiani. Kalau dalam tradisi Kristiani kita mengenal Injil itu apa? Injil itu berita gembira tentang Yesus. Umumnya. Istilah khususnya Injil itu apa? Injil itu adalah jenis sastra, jenis tulisan yang berisi kisah tentang hidup Yesus. Maka kalau soal kristenisasi atau tidak, saya kira tidak, asal kita bisa memahami penggunaannya. Teman-teman di luar tradisi Kristiani itu seringkali menggunakan nama Injil itu untuk menyebut nama kitab suci kita. Karena kalau disebut Al-Quran dengan Alkitab itu ya sama saja sebetulnya. Ya, hanya Al-Quran kara itu yang dieja, dibaca, Alkitab itu adalah yang tulis. Ya, Alkitabun. Itu Ivan. Oke, saya teruskan sebentar ya. Di dalam PowerPoint ini ada Markus, selalu yang cukup panjang itu nanti Yohanes bisa untuk tambahan sendiri. Yang di PowerPoint satunya yang sudah saya upload di LMS itu dari Markus, dari Lukas. Orang yang lain, ada yang namanya Willie Markson ini, yang menulis juga dalam waktu di paruh pertama abad 20 sama seperti
Martin Keller itu. Mark thus prefixes the passion story with the traditions of Jesus and prefixes that tradition with the tradition about the Baptist. Jadi Markson pun mengatakan yang utama adalah passion story atau passion narrative itu. Dan kemudian Markus itu menempelkan di bagian awalnya sebelumnya itu kisah tradisi tentang Yesus. Berarti cerita-cerita tentang peristiwa pelayanan publik Yesus. And prefixes that tradition with the tradition about the Baptist. Jadi ada kisah sengsara yang didahului dengan kisah tentang Yesus dan kemudian ditempeli lagi kisah tentang Yohanes Pembaptis. Dengan demikian, William Markson itu masih mengatakan yang utama di dalam Injil itu bukan kisah tentang Yohanes Pembaptis. Bukan peristiwa-peristiwa publik hidup Yesus, tetapi yang utama adalah passion story, passion narrative. Salib dan kebangkitan ini yang utama. Maka ini yang selalu menjadi pergulatan kita. Di satu sisi, orang berusaha untuk memahami salib itu sebagai suatu peristiwa historis terjadi di dalam sejarah kita. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu memang dia yang mati di salib dan bangkit. Dan itu pun kelihatan di dalam usaha-usaha para penginjil untuk selalu menampakkan bahwa dia yang bangkit, ya, yang menampakkan diri adalah sungguh-sungguh dia yang kemarin wafat di kayu salib. Ada beberapa contoh yang menunjukkan hal itu, ya. Kalau Yohanes misalnya, ketika Yesus menampakkan diri, ada seorang yang tidak percaya, Thomas, ya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam luka di tangan Yesus, sebelum aku memasukkan tanganku ke dalam luka di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, ketika Yesus menampakkan diri, Yesus memberi kesempatan kepada Thomas untuk memasukkan jarinya ke bekas paku di tangannya ini. Itu cara penginjil Yohanes untuk menampakkan bahwa Yesus yang sekarang menampakkan diri adalah Yesus yang disalibkan. Lukas juga akan menampakkan hal yang sama, Matius juga akan menampakkan hal yang sama. Markus itu tidak banyak cerita, karena cerita kebangkitan di dalam Injil Markus itu sangat singkat. Nah, ini pergulatan yang selalu muncul untuk memahami yang pertama salib. Salib itu dalam perjalanan waktu dipahami sebagai peristiwa historis. Maka orang mencari fakta historis dari penyaliban itu. Tapi jalur pemikiran yang kedua adalah mencari makna dari kematian Yesus di salib. Maka perspektif yang satu adalah historis, perspektif yang lain adalah teologis. Terutama tentang soteriologi. Apa makna kematian Yesus bagi keselamatan kita? Nah, catatan yang kedua yang tadi saya berikan adalah bahwa masing-masing penginjil itu mempunyai minat teologi yang khas. Tidak bisa dicampur adukkan, tidak bisa disamaratakan. Maka kalau saya mempelajari salib di dalam Injil Markus dengan salib di dalam Injil Lukas dibandingkan salib di dalam Injil Yohanes, makna teologinya sudah berbeda-beda. Ini kepentingan kita belajar Injil-Injil sinoptik. Jangan mencampur adukkan paham teologi. Ya, kita mulai membiasakan diri. Kalau saya mau memahami suatu fokus teologi tertentu, kita harus mempertimbangkan teks mana yang saya gunakan. Saya mau mempelajari salib di dalam Injil Lukas. Saya mau mempelajari makna kematian Yesus di dalam Injil Yohanes. Ini harus jelas. Pasti ada informasi-informasi yang sama. Tetapi selalu kita katakan informasi yang sama pun, materi yang sama pun belum pasti digunakan dengan cara yang sama oleh para penginjil. Ya, digunakan dengan cara yang berbeda-beda.
Peristiwa Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, kalau kita baca di dalam Injil Markus, dibandingkan dengan peristiwa yang sama di dalam Injil Lukas, pasti ada kesamaannya. Tetapi juga pasti ada perbedaannya. Nah, justru perbedaan itulah yang harus kita cermati. Perbedaan itulah yang menampilkan kekhasan masing-masing Injil. Itu yang bisa saya berikan untuk bahan ini. Lalu jam ketiga bisa digunakan untuk membaca teks yang akan saya berikan. Setelah Zoom saya tutup, lalu saya akan memberikan kalian istirahat dulu 1/4 atau 10 menit. Kemudian teks itu bisa dibaca. Kalau ada yang punya buku Yesus Kristus Tuhan kita, itu bisa dibuka, kalau tidak salah bab 2 itu ya, tentang fondamen kristologi, tentang salib dan kebangkitan. Tapi kalau tidak ada bukunya, nanti teks ini yang bisa dibaca, salib dan kebangkitan yang akan saya sampaikan di LMS. Baik teman-teman, apakah masih ada pertanyaan atau hal yang lain yang perlu dikomunikasikan? Kalau tidak, kita akan mengakhiri pertemuan kita, lalu silakan jam berikutnya digunakan untuk membaca sendiri atau juga dalam kelas bersama-sama seperti ini. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita. Kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai bertemu Senin yang akan datang. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.